Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat bagaimana bangsa Israel mempersiapkan Paskah ketika mereka keluar dari Mesir. Dan bagaimana segala peristiwa ataupun tata laksana Paskah itu harus mereka lakukan setiap tahunnya. Dan itu dilakukan sepanjang 7 hari dengan begitu detailnya. Namun sebagaimana yang kita ketahui, apa yang terjadi dalam hidup mereka berbagian dalam Paskah, namun mereka semua akhirnya binasa. Karena mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka berbagian dalam Paskah, mereka melakukan Paskah, tetapi ada ketaatan yang sangat dangkal. Mereka hanya terjebak dalam satu seremonial. Pada malam hari ini, kita juga sedang melakukan hal yang sama. Kita memperingati Paskah. Saya rindu dan kita semua pengurus juga rindu bahwa Paskah ini bukan menjadi satu Paskah yang seremonial. Mungkin ada banyak di antara kita yang sudah berulang kali melakukan Paskah, memperingati Paskah. Namun hidup kita tidak berubah. Biarlah di kesempatan Paskah pada tahun 2001 ini kita sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sebelum kita merayakan perjamuan, saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang pendek tentang pertandingan sepak bola. Banyak orang setiap kali Piala Dunia atau mungkin Liga Eropa, Liga Inggris, Liga Indonesia, ada puluhan juta bahkan ratusan juta orang yang sangat menikmati perlombaan tersebut. Entah mereka menikmati di rumah melalui televisi atau mereka datang langsung. Ya, mereka membayar mahal untuk bisa duduk di pertandingan tersebut. Mereka mengenakan seragam dan meneriakkan yel-yel dengan begitu rupa. Mereka ada dalam pertandingan olahraga tersebut. Mereka bersemangat. Namun mereka tidak mau membayar harga sebagai pemain. Dan mereka tidak pernah menjadi juara. Satu saat nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan mencari pemain. Tuhan mencari Anda dan saya yang sungguh mau menjadi pemain. Bukan sebagai penonton, supporter, pengamat, ataupun yang memberikan komentar dalam pertandingan itu, atau yang menyiarkan. Memang ada kesibukan yang sama, yaitu di sekitar perhelatan olahraga tersebut. Namun hanya pemainlah yang mendapatkan mahkota juara itu. Demikian juga kita saat ini. Sehingga kami sungguh rindu, kita semua akhirnya ketika melakukan Paskah, kita melakukannya dengan penghayatan yang benar. Sebagaimana tadi sudah kita baca, saya akan mengulang beberapa bagian saja sebelum kita nanti bisa melakukan bersama-sama di rumah masing-masing. Katanya kepada mereka semua, "Aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Jemaat sekalian sudah memperoleh anggur ini di rumah masing-masing, silahkan dipersiapkan. Sebab aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, aku tidak akan meminumnya lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan telah datang." Ayat ke-19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita akan makan roti perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan karena kami boleh berbagian dalam perjamuan. Ketika kami makan roti ini, kami ingin menjadi serupa dengan Tuhan. Tubuh-Mu yang terpecah, itu menjadi tubuh kami, segala tenaga kami, kekuatan kami, siap terpecah bagi kerajaan surga. Biarlah kami boleh menggunakan tubuh ini dan mempersembahkannya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami Tuhan, untuk menaklukkan tubuh dosa ini dengan kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh menggunakan seluruh anggota tubuh kami ini, Tuhan pakai menjadi alat-alat kebenaran-Mu. Biarlah di sisa waktu ini, tubuh ini benar-benar kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan senantiasa menyukakan hati Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus yang merelakan tubuhnya untuk menggenapi seluruh maksud baik Allah, menyelamatkan kami dan mengundang kami untuk berbagian dalam kerajaan Tuhan kelak. Amin. Ayat ke-20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita minum cawan ini. Tuhan, kami baru saja meminum anggur ini. Terima kasih, ini terus mengingatkan kami bahwa nyawa-Mu sudah Kau berikan untuk mencari orang berdosa, untuk menebus mereka yang tinggal di dalam kegelapan sehingga mereka boleh berbagian bersama dengan-Mu. Biarlah ketika kami meminum anggur ini Tuhan, kami pun siap menyerahkan nyawa kami bagi pekerjaan Tuhan, bagi maksud rencana Tuhan menyelamatkan dunia yang di dalam kuasa dosa. Biarlah kami boleh menggunakan segenap hidup kami untuk akhirnya kami melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya, nyawa kami ini untuk menyukakan hati Bapa, mengerjakan yang Tuhan sedang kerjakan, yang terus akan Tuhan kerjakan sampai waktu-Mu tiba nanti, yaitu untuk mencari, untuk mengasihi mereka yang hidup dalam dosa, yang tinggal di dalam kegelapan, sehingga mereka dapat didamaikan kembali kepada Tuhan, ditebus dari cara hidup mereka yang sia-sia, masuk dalam hidup dalam panggilan Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah perjamuan kudus pada Paskah ini sungguh-sungguh mengubahkan seluruh arah hidup kami, mengingatkan kami bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri, tetapi milik-Mu Tuhan, sepenuhnya, seutuhnya. Gunakanlah sebagaimana Tuhan mau bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kalau ada di antara kami yang selama ini masih menjauh atau hidup jauh dari Tuhan, Allah Roh Kudus, tolonglah kami, kirimkan kepada kami duka cita ilahi untuk melihat betapa dalamnya kami sudah jatuh di dalam dosa, betapa celakanya kami karena telah menyia-nyiakan kasih karunia demi kasih karunia yang selama ini Tuhan limpahkan kepada kami. Biarlah kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Dan terima kasih kalau sore hari ini, malam hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami yang tinggal dalam dosa ini untuk menyambut maksud baik Tuhan, maksud mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, ubahkan hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, dengan pengorbanan-Mu. Bukan karena kebaikan-Mu, tetapi karena kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran-Mu, kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.